Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat muhasa yang dirahmati Allah, sebelum cahaya Islam menyinari dunia, bumi ini pernah tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Bukan gelap karena malam, tapi gelap karena jauhnya manusia dari petunjuk Allah. Di Jazirah Arab, manusia hidup dalam zaman yang disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, bukan karena mereka tidak pintar, tetapi karena mereka jauh dari cahaya wahyu. Mereka menyembah berhala, patung-patung buatan tangan mereka sendiri. Ada yang terbuat dari batu, kayu, bahkan kurma. Saat lapar, patung itu dimakan, lalu dibuat lagi keesokan harinya. Ironis, yang disembah adalah hasil karya sendiri. Ka'bah, rumah suci peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang seharusnya menjadi pusat tauhid, dipenuhi lebih dari 360 berhala. Manusia tawaf, sujud, dan berdoa kepada benda yang tidak bisa melihat, tidak mendengar, dan tidak menolong. Akhlak manusia pun rusak. Minuman keras dianggap kebanggaan, perjudian menjadi hiburan, perzinaan merajalela tanpa rasa malu. Orang kuat menindas yang lemah, budak diperlakukan seperti barang. Dan yang paling menyayat hati, anak perempuan dikubur hidup-hidup. Seorang ayah menggali lubang dengan tangannya sendiri, lalu menimbun putrinya yang masih hidup, hanya karena takut miskin dan takut malu di mata manusia. Allah menggambarkan keadaan ini dalam Al-Quran. Dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh? Betapa kejamnya hati manusia saat itu. Namun di tengah gelapnya zaman, Allah tetap menjaga sisa-sisa kebaikan. Masih ada segelintir orang yang menolak menyembah berhala. Mereka mencari kebenaran, menanti datangnya seorang nabi terakhir. Langit seakan menunggu, bumi pun bersiap menyambut. Karena sebentar lagi akan lahir seorang manusia agung yang kelak mengubah wajah dunia. Di Mekkah, dari kabilah Quraisy, keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihimassalam, akan lahir seorang anak yatim yang kelak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kelahirannya, Allah telah menyiapkan tanda-tanda kebesarannya. Pada tahun itu terjadi peristiwa besar yang mengguncang Arab, yaitu peristiwa pasukan gajah. Abraha, penguasa Yaman, datang dengan pasukan besar dan gajah-gajah raksasa, berniat menghancurkan Ka'bah. Tak ada yang mampu melawan. Penduduk Makkah hanya bisa pasrah. Namun Allah sendiri yang menjaga rumahnya. Langit mengirim pasukan burung ababil, membawa batu panas, menghancurkan pasukan itu hingga binasa. Ka'bah selamat, dan tahun itu dikenang sebagai tahun gajah. Tahun yang sama dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan Allah ingin memberi isyarat, telah aku jaga rumahku dan aku lahirkan penjaga tauhidku. Saudaraku, dari kegelapan yang begitu pekat, Allah menyiapkan cahaya yang paling terang. Dari masyarakat paling rusak, Allah melahirkan manusia paling mulia. Dari tanah Makkah yang gersang, Allah memancarkan mata air hidayah untuk seluruh dunia. Ya Allah, sebagaimana Engkau keluarkan cahaya dari kegelapan jahiliyah, keluarkanlah kami dari gelapnya dosa menuju cahaya hidayah-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin.